Jadi begitu. Nah, jadi balik kita kepada yang tadi. Ya, jadi tawakal itu berharap dan juga bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Full, jangan tanggung-tanggung. Nah, balik kita pada yang tadi. Nah, itulah definisi atau takrif sederhana tentang tawakal. Nah, sekarang yang kedua, apa untungnya orang tawakal? Dan apa ruginya orang tak tawakal? Satu, untungnya orang tawakal itu hatinya tenang, Pak. Orang tawakal itu hatinya tenang. Nggak ada apa namanya? Nggak ada. Jadi kalau Bapak masih ada gangguan-gangguan di kepala, nggak tenang, takut apa, nah itu berarti belum tawakal. Kalau tawakal itu tenang, Pak. Ya, orang menyerahkan kepada yang maha segala-galanya, pemilik alam semesta, pemilik masalah dan juga solusinya. Harusnya tenang dong. Ya, orang tawakal tuh hatinya tenang, nggak ada takut, nggak ada sedih, nggak ada stres, apa lagi istilahnya. Itu untungnya orang tawakal. Sama mirip dengan orang sabar juga. Berarti kalau masih ada ganjalan di kepala, ganjalan di hati, masih ada takut, masih ada apa ya, takut yang wajar, oke. Tapi kok takut berlebihan ya jangan. Namanya sudah, balik lagi sama Allah. Ya terserah kau ya Allah, gimana solusinya, terserah kau gimana hasilnya. Aku di manusia, kita nggak tahu ke masalah yang gaib, Allah yang tahu. Sudah, serahkan sama Allah. Allah Maha tahu yang gaib, yang nyata maupun yang gaib. Jadi untungnya orang tawakal itu adalah hatinya tenang. Tidak ada takut, tidak ada sedih, tidak apa lagi namanya, tidak ada stres, tidak ada apa lagi, tidak ada ganjelan-ganjelan, lapang, plong. Bukan ditenang-tenangkan, Pak, memang itu otomatis, bukan tenanglah, bukan begitu, tidak. Tenang yang memang itu otomatis, Allah yang kasih ketenangan itu. Allah ngasih ketenangan dalam hati kita. Jadi kata-kata tawakal itu berkata-kata wakil, Pak. Wakil itu apa? Wakil itu menolong, melindungi, menjaga. Kata-kata wakil itu gitu. Makanya kata-kata wakal itu suka itu. Fatawakkal innallaha yuhibbul mutawakkil. Ada lagi, fatawakkal 'alallah wa kana Allahu. Allah itu adalah apa? Allah itu adalah Maha Wakil. Ya. Bikulli syai'in wakil, kana Allah ala kulli syai'in wakil. Allah itu terhadap soal itu maha mewakili. Maha mewakili itu apa? Maha menolong, maha menjaga, maha melindungi, maha apa, pokoknya serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, balik kita kepada yang tadi. Nah, jadi hati tenang karena kita udah serahkan sama Allah. Allah yang menjaga nanti, Allah yang ngurusnya, Allah yang menyelesaikannya, Allah yang menolongnya. Itu yang pertama. Itu dari sisi kitanya. Nah, yang kedua dari sisi Allahnya, Allah suka, Allah senang. Ini kan masalah iman. Allah senang. Innallaha yuhibbul mutawakkil. Allah senang, suka, cinta sama orang-orang. Ya kalau udah Allah senang sama kita, kan dalam hidup ini kita kan mencari senangnya Allah, mencari cintanya Allah. Nah, ayat yang kita bahas tadi, surat 3 ayat 159 tadi. Ya. Fa idza azamta fatawakkal innallaha yuhibbul. Allah senang, cinta sama kita. Nah, yang ketiga untungnya, ini yang saya bilang tadi, yang paling untungnya, Allah pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Memberikan yang terbaik kepada kita. Ya kalau Allah udah suka sama kita, ya dia kasih apa yang menjadi yang terbaik buat kita. Bukan yang kita enak, Pak, ya, bukan yang kita suka, ya, tapi apa yang terbaik buat kita Allah kasih. Ini keyakinannya harus kita miliki. Kalau sudah kita tahu, oh ini solusi dari Allah, itu yang terbaik, sudah, nggak usah macam-macam lagi. Lihat nanti. Mungkin walaupun ini kurang enak awalnya, tapi ujungnya pasti enak. Kita pilih mana? Awalnya enak, ujungnya tak enak, atau awalnya tak enak, ujungnya enak? Pengen awalnya enak, ujungnya enak, tak Ustaz? Oh, itu tak ada itu. Ya.
itu bukan apa nama, itu namanya bonus itu. Ya, itu bonus. Ada itu. Pilihannya tak enak awal, ujungnya enak. Enak awal, ujungnya tak enak. Ya begitu. Dalam kehidupan begitu. Pilih mana? Kita suka tapi nggak baik. Kita nggak suka tapi baik. Pilih mana? Kita suka dan baik. Oh, itu bonus. Jarang yang begitu. Ya, jadi balik kita kepada kajian kita. Jadi satu hati tenang, kedua Allah suka, yang ketiga Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita di waktu yang tepat. Ingat poinnya, di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat itu di waktu kita yang sudah tidak mampu lagi, di waktu puncak ujian itu. Harus begitu Pak, di puncak ujian itu. Makanya saya katakan tadi kaitan dengan sabar. Jadi kalau belum ada solusi, belum ada pertolongan, belum ada jalan dari Allah, berarti apa? Berarti apa? Belum puncak ujiannya, atau yang kedua kita masih kuat, jalannya aja terus. Contoh, besok kontrakan habis, ini rumah nih yang masih ngontrak nih. Ini pengalaman saya terus Pak, karena saya ngontrak terus sampai sekarang. Ini pengalaman terus ini, ya. Kontraktor termasuk paling lama kayaknya saya ini, 27 tahun mengontrak, ya. Sudah menikah, sudah 27 tahun sudah menikah. Nikah 94, sekarang 2021, berarti berapa tuh? 27 tahun. Nah, gitu. Kalau Pak Edi enak, udah punya rumah dia. Padahal kita selevel sebenarnya ini. Cuman dia dulu punya rumah gitu loh. Nah jadi gitu, besok habis kontrakan, udah diminta itu. Sudah? Nah hari ini udah gelisah kita itu. Duh besok gimana ini? Nah ini gitu, besok gila. Udah usaha ya masih belum dapat juga, udah mulai gelisah itu hari ini. Padahal waktu masih besok. Kenapa harus kau gelisah? Sudah tunggu aja besok. Udah kau usaha lumayan, sudah serahkan sama Allah. Besok itu Pak, 3 kemungkinannya. Kemungkinan pertama, dapat rezeki itu. Itu kemungkinan pertama. Itu kemungkinan yang paling enak. Hari itu begitu tukang apa namanya, bukan tukang apa, yang tukang kontraknya datang, yang punya rumahnya datang, itu ada solusi. Yang kedua, bisa jadi nggak ada Pak, belum dapat. Tapi tetap Allah kasih solusi. Apa? Tukang kontraknya nggak datang. Nggak ada, mungkin dia punya urusan lain. Minggu depan dia baru datang. Itu kemungkinan kedua. Kan nggak ada masalah juga kan, orang dia nggak datang, nggak ada sekarang, tapi dia nggak datang. Alhamdulillah. Kemungkinan ketiga, dia datang, maaf Pak belum ada. Oh nggak apa-apa Pak, nanti ada aja. Saya itu kemungkinan ketiga. Kan solusi juga. Nah kita udah stres duluan. Hari apa namanya? Hari sebelumnya stres duluan. Padahal begitu. Kalaulah nanti dia datang betul-betul, enggak ada, keluar kok, lihat nanti itu pasti ada jalan. Oh saya takut, pasti ada jalan. Kok disuruhnya kau keluar, nggak jadi kau keluar tuh nanti tiba-tiba ada yang ngantar uang ke rumahmu. Bisa begitu. Kau usah takut. Jadi saya bilang tadi peluang cuma 3 tuh. Ini pengalaman. Saya kira ini pengalaman nih. Imma kau dapat duit di situ, atau yang punya kontrak nggak datang. Kan gak ada masalah, oh masih ada bulan depan, kan ada spare waktu, bulan depan, minggu depan nanti ada dia. Atau kalaupun dia datang, kalau nggak ada ya kasih aja, maaf Pak belum ada sekarang. Oh nggak apa-apa Pak Ustadz, nanti aja kalau kapan ada. Kan alhamdulillah, kan solusi tetap ada. Berarti apa? Masalah belum puncak. Tapi kalau dia datang udah nggak ada tawar-tawar lagi, pasti ada. Saya takut. Nah, itu saya bilang tadi, itu butuh ketawakalan. Bahkan banyak orang enggak, akhirnya macam-macam. Akhirnya apa? Nipu. Maaf ya, sebenarnya udah ada, tapi tiba-tiba ya nipu. Jangan, sudah Pak, jujur aja kalau enggak ada ya sudah enggak ada. Maaf belum ada. Atau pergi dari rumah, nggak ada yang jaga rumah gitu. Tiba-tiba datang rumah dikunci. Pahin begitu. Itu kan bikin orang marah. Kan banyak orang kadang-kadang gitu. Udah janji mau bayar hari ini,
tiba-tiba hari itu tak ada, dia hilang. Nggak bisa, jadi penuhi janji, hadapi, pasti ada solusinya. Nah, ini pengalaman yang kontrak, dan pengalaman itu sampai sekarang masih saya alami. Itu enaknya ngontrak, Pak, asik gitu. Ya, pengalaman itu asik. Jadi begitu, balik kita kepada yang tadi. Ya, jadi kalau sudah kita serahkan sama Allah, sudah, biar solusi Allah yang kasih. Terserah mau cara Allah, kadang-kadang nggak nyampe masuk logika kita, nggak nyampe logika. Ada jalan. Makanya kalau kita berharap sama Allah, sudah, nanti Allah yang kasih jalan. Pintu A tertutup, pintu B tertutup, pintu C tertutup, pintu D tertutup, pintu E Allah bisa buka, pintu F Allah bisa buka. Apalagi kondisi COVID gini, Pak. Aduh, kalau kita nggak tawakal, berat di COVID ini. Ya, saya bilang dari kemarin, ya, salah satu pukulan terberat COVID ini bukan tukang ojek, bukan tukang apa, salah satunya adalah para ustadz. Kalau kita nggak tawakal, gawat ini. Khutbah nggak ada, terus apa lagi? Ceramah tak ada, main YouTube tak pandai. Banyak juga ustadz yang ustadz YouTube, banyak juga. Ini ustadz tak pandai juga, kita nggak pandai juga kita ceramah di depan apa namanya, depan kamera itu susah. Ceramah apa? Ceramah orangnya nggak ada, gimana kita mau ceramah orangnya nggak ada? Nggak semua ustadz bisa kayak gitu. Ada juga ustadz yang memang ustadz kamera gitu, dia santai aja di depan kamera. Kalau saya susah sendiri, nggak ada orang ceramah itu gimana itu rasanya, kayak tapi nggak usah khawatir, selalu ada jalan, selalu ada solusi Allah kasih, nggak usah khawatir. Makanya ustadz kan nggak ada yang menjerit-jerit, walaupun ada yang menjerit tapi nggak ketahuan juga kan gitu, menjeritnya ke langit. Jadi balik kita bareng tadi. Nah, jadi yang ketiga, Allah memberikan solusi di saat yang tepat, dan itu yang terbaik, solusi yang terbaik. Nah, kalau kita mencari solusi sendiri, saya bilang tadi, ngutang lah. Kalau ngutang, beban atau solusi? Solusi sementara, walaupun katanya di penggadaian, apa namanya penggadaian itu, mengatasi masalah, entah ada itu, mengatasi sampai masalah, nggak perlu sampai gade-gade, Pak. Saya ketemu ada Ustadz, saya mobil saya udah hilang 2, katanya. Loh, kok sampai hilang 2, Pak? Ya nggak ada lagi, mana? Sampai hilang 2, katanya. Kenapa ya harus jual-jualan gitu? Saya pikir syukurlah gitu, masih ada mobil yang bisa dijual. Kalau kita tak ada yang bisa dijual lagi gitu. Nah, gara-gara dia solusi menjual, ya jual. Kalau kita kan tak ada lagi yang mau dijual, ya ada aja solusinya kan, nggak perlu jual-jual lagi. Kenapa yang mau dijual? Yang tak ada yang mau dijual. Nah, jadi gitu. Jadi itu yang 3 yang kita dapat, hati tenang. Nah, sebaliknya kalau kita tidak tawakal, 3 ini kita nggak dapat. Kalau orang nggak tawakal, 1 hati nggak tenang, walaupun mungkin mulutnya bilang tawakal, hatinya nggak tenang itu. Banyak kadang-kadang kita mulutnya tawakal, tapi hati nggak tenang. Yang kedua, Allah nggak suka. Allah tuh paling senang kalau kita bergantung. Beda dengan manusia. Manusia itu tidak suka digandolin. Manusia itu tidak suka digandolin itu apa sih? Diapain namanya kalau bahasa kitanya? Dibebanin. Manusia nggak suka. Kalau Allah tuh paling suka dibebanin, paling suka digandol, karena Allah punya sifat apa? Allahu samad. Apa samad? Tempat seluruh makhluk bergantung. Allah tuh senang digandolin, senang dibebanin. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu nggak suka, karena kita terbatas. Kalau itu paling senang. Maka kalau kita terserah kau, pokoknya aku terserah kau ya Allah, maaf. Oh, senang banget. Dia hamba aku nih. Dia berharap sama aku. Sudah, aku di solusinya. Tapi kalau kita tidak, Allah tidak suka sama orang yang tidak bergantung sama Allah. Oh, berarti dia sombong. Itu sombong, Pak. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia mengandal usahanya sendiri. Itu sombong. Yang ketiga, nah kalau kita tidak tawakal, solusi yang kita dapat itu bukan solusi yang terbaik, dan itu bisa bikin beban.
Yang saya bilang tadi, ngutang itu tidak yang terbaik. Solusi juga tapi nggak terbaik, beban. Pilih mana? Gratis atau kredit? Pilih mana? Bagi Allah sama mudahnya nggak? Kredit sama gratis itu sama mudahnya bagi Allah. Kenapa mesti bisa kredit? Mulai sekarang, ya Allah, aku mau yang gratis, nggak mau kredit. Nah, harus begitu. Cuma banyak orang nggak mau cari solusi. Kita kalau nggak kredit nggak punya rumah. Kita kalau nggak kredit nggak punya mobil. Kalau nggak kredit nggak punya TV, nggak punya motor. Nah begini kepalanya, kredit. Ya sudah, Allah ini kan bagaimana prasangka hambanya. Kalau prasangka kau nggak punya sesuatu, kalau nggak kredit berarti ya sudah. Allah itu kan bagaimana dalam hadis kursi kata, ana inda zonni abdi bi, kata Allah, aku ini bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Dalam hadis yang lain katakan, kalau dia prasangka baik maka dia dapat baik, kalau dia prasangka buruk dia dapat buruk. Maka terserah bagaimana prasangka kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati nggak tenang. Kedua apa tadi? Allah nggak suka. Yang ketiga apa? Kalaupun ada solusinya bukan yang terbaik. Berarti kalau gitu yang rugi siapa? Kita sendiri rugi kita. Memang awalnya enak solusi itu, tapi solusi tidak yang terbaik. Istri suaminya kawin lagi, sudah Bu, serahkan sama Allah urusannya. Jangan cari-cari solusi. Minta cerai itu bukan yang terbaik. Walaupun cerai nggak terbaik itu. Pulangkan aku ke rumah orang tuaku, enggak, sudah serah, ya Allah, ini serahkan aja sama Allah. Nanti Allah yang kasih jalan. Tiba-tiba yang kedua matilah, ini kan terserah Allah gitu loh. Misal udah mati ninggalkan warisan, suami ibu dapat juga akan kebagian, serahkan sama Allah. Cuman jangan pakai ini ya Bu ya, serahkan sama Allah. Apa yang minta? Sama minta cerai itu Nabi, perempuan minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan, itu Tuhan sangat murka kepada perempuan itu. Kecuali kalau dizalimi dalam artian disiksalah dia apalah. Kalau cuma diduain sudah lah, masih syukur diduain daripada ditigain, diempatin. Serahkan sama Allah. Ya Allah, aku tawakal, ini keputusan engkau pasti yang terbaik. Ada solusi yang terbaik, ada yang terbaik. Atau ibu sebaliknya, ibu yang meninggal gara-gara suami sudah kawin lagi duluan, ternyata baik perempuannya, anak ibu cepat langsung ada yang ngurus, kan bagus. Setuju Bu? Serahkan sama Allah, biar Allah yang solusinya. Ini bapak-bapak setuju semua nih Bu kalau gini nih. Nggak usah takut Bu, tak ada yang berani nih semua nih. Tahu nih muka-muka yang ada yang berani nih, termasuk ustadznya. Kan ngomong boleh Bu, kata orang Medan, kalau ngomong pun tak berani, salahnya 2 kali. Udah bikin tak berani, ngomong pun tak berani, salahkan aja 2 kali. Nah, balik kita balik tadi, serahkan biar Allah solusi sama Allah. Jangan cari solusi pakai ini, apalagi pakai perasaan, tambah, jangan. Jadi apa tadi untungnya? Satu, hati tenang, jauh dari takut, sedih. Ya terus kalau ditawakal nggak ada tuh rasa sedih itu pelan-pelan hilang, rasa takut, rasa batuk pelan-pelan hilang. Apalagi stres lama-lama tuh hilang tuh hati. Ya terserah, bergantung kepada yang maha segala-galanya. Yang kedua, Allah suka. Kalau Allah suka sama kita apa? Oh, doa dikabulkan, apa mat di akhirat nanti, tempat kita. Salah satu ciri orang penduduk surga itu sabar dan tawakal. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Salah satu ciri orang penduduk surga itu 2, ya, alladzina sabaru, mereka sabar, ya, ala rabbihim yatawakkalun.